Halo, jumpa lagi kita di ISO. ISO so simple. Baik, dalam video pembelajaran kali ini saya akan mendiskusikan atau kita buka dengan workshop ya. Jadi kita mencoba untuk latihan. Nah, kali ini latihannya adalah bagaimana kita membuat checklist audit atau membuat daftar pertanyaan audit. Nah, ini biasanya merupakan salah satu modal atau bahan bagi seorang auditor untuk bisa melakukan kegiatan auditnya. Oke, saya akan share ya tentang workshop kita kali ini, yaitu membuat checklist pertanyaan untuk audit internal berbasis ISO 19011 versi 2018. Nah, sobat pembelajar, sebelum auditor membuat checklist atau daftar pertanyaan, nah tentunya sebagai seorang koordinator audit itu sudah membuat jadwal. Audit. Nah, biasanya jadwal audit dibuat sesuai dengan tujuan auditnya, kemudian kapan akan dilaksanakan audit, nanti di mana tempatnya, dan lingkup auditnya itu mencakup kantor pusat misalnya, atau ke site-site operasional ya, atau lingkupnya sejauh mana sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ditetapkan juga kriteria atau standar auditnya. Apakah untuk ISO 9001 sistem manajemen mutu, atau ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, atau standar manajemen lainnya. Oke, nah biasanya koordinator audit akan membuat jadwal audit dimulai dari opening meeting, kemudian nanti secara berurutan akan bertahap melakukan wawancara, mulai dari top manajemen, kemudian manajemen representatif atau sekretariat ISO atau penanggung jawab ISO, kemudian berurutan ke masing-masing fungsi atau masing-masing unit atau masing-masing divisi atau departemen. Nah, nanti akan secara berurutan. Nah, untuk membuat checklist audit, misalnya contohnya sudah ditetapkan pada jam 9 sampai dengan jam 10, itu 1 jam, atau jam 9 sampai dengan jam 11 misalnya, adalah jadwal untuk melakukan wawancara atau audit ke departemen atau divisi human resources misalnya. Nah, sudah ditetapkan, kemudian auditornya Mr. A atau siapa namanya yang ditunjuk. Nah, tentunya seseorang auditor ya sudah mengikuti pelatihan atau sudah memperoleh sertifikat training audit internal. Nah, biasanya ketika kita akan melakukan proses audit kepada departemen yang sudah terpilih, nah seorang auditor harus membuat daftar pertanyaan. Nah, bagaimana cara membuat daftar pertanyaan? Nah, itu kan ditulislah elemen-elemen ISO yang relevan dengan unit atau divisi di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, untuk human resources, nah, apa saja biasanya yang akan kita tanyakan? Nah, kurang lebih nih ya, klausulnya ada di klausul 4, kemudian klausul 5, 6, 7, 9, dan 10. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membuatnya? Nah, dalam proses pembuatan checklist atau pertanyaan audit, itu ada yang mengacu pada pendekatannya proses atau proses approach. Jadi dia akan menanyakan mulai dari input, proses, dan output. Kemudian inputnya apa? Nah, berarti apa yang mereka akan terima dari proses itu, dan dari proses itu apa yang akan dikeluarkan. Nah, ketika proses itu dijalankan, nah ada pertanyaan berkaitan dengan siapa yang melakukannya. Nah, gitu kan. Kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian menggunakan alat apa.
kemudian menggunakan metode seperti apa, kemudian apakah ada skill atau kemampuan yang diperoleh. Nah, biasanya ada yang mendekatan dengan proses atau kita kenal dengan a turtle process map atau proses apa namanya? Kok jadi kura-kura. Nah, itu kan hampir miripnya kan modelnya seperti kura-kura. Nah, namun ya ini kadang-kadang bisa dilakukan apabila seseorang sudah terbiasa dan sudah memahami prosesnya. Nah, bagi yang belum, lebih mudah pendekatannya adalah menggunakan klausul. Nah, ini adalah klausul di dalam sistem manajemen atau ISO series sekarang yang sudah disebut dengan high level structure, di mana klausulnya adalah klausul utama atau klausul yang akan diaudit adalah klausul 4 sampai dengan 10, yaitu yang di tengah-tengah itu, yang warna putih ya. Kemudian nanti di-insert yang warna biru sebelah kiri, tambahan-tambahannya, jadilah itu menjadi ISO 9001. Nah, kemudian ada poin tambahan sedikit yang di sebelah kanan atas, jadilah ISO 14001. Dan kemudian nanti ada tambahan sedikit di-insert dari klausul yang di tengah, jadilah ISO 45001. Nah, sekarang saya akan coba memberikan contoh pertanyaan yang berdasarkan Tater map proses tadi. Ya, berdasarkan ini proses diagram kura-kura tadi ya. Berarti dimulai dengan pertanyaan input. Nah, kan pertanyaannya tadi ke bagian human resource atau pertanyaannya kepada departemen pengadaan atau purchasing. Nah, contoh dulu nih yang tertera ya, tadi sebetulnya ngauditnya ke bagian XR, tapi karena yang contohnya ini adalah bagian purchasing, maka saya coba memberikan contoh untuk pertanyaan ke base proses. Nah, kita tahu bahwa di dalam bagian atau unit kerja purchasing itu kan prosesnya ada proses pembelian. Nah, bagaimana caranya membuat pertanyaan? Ya karena berbicara atau pendekatannya pada proses, makanya ada input. Nah, inputnya itu apa sih? Orang bisa melakukan pembelian. Nah, inputnya biasanya, nah kita identifikasi ada request slip atau daftar permintaan barang atau daftar permintaan material atau daftar permintaan barang-barang yang ingin dibeli. Nah, itu ada atau kita kenal biasanya dengan PR, purchase request. Nah, itu sebagai inputnya. Ya kan? Kalau tidak ada inputnya, masukkan apa yang ingin dibeli, orang purchasing nggak bisa beli kan. Nah, makanya inputnya itu. Nah, berarti pertanyaan pertama adalah apakah setiap proses pembelian atau proses pengadaan itu ada PR-nya. Nah, pertanyaannya pertama kan, kemudian nanti hasilnya adalah apa? Outputnya, nah, sebelah kanan adalah purchase order atau purchase barang yang dibeli. Nah, karena ada inputnya PR diproses dan outputnya adalah PO, purchase order. Nah, itu kan. Nah, di dalam proses sendiri itu nanti kita akan tanyakan metodenya apa tadi kan. Nah, berarti bicara apakah ada SOP-nya pembelian. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, siapa yang melakukan? Berarti apakah ada orang atau penanggung jawab pembelian tersebut? Nah, oke. Kemudian yang berikutnya lagi ditanya lagi, apakah orang yang melakukan pembelian itu sudah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan? Nah, itu masuk di pertanyaan berikut yang di prosedur. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya di dalam proses itu masih apakah ada peralatan khusus yang dibutuhkan? Nah, kemudian setelah itu pertanyaan berikutnya berkaitan dengan performan atau kinerja. Nah, apabila seseorang melakukan atau memproses pembelian, apakah ada targetnya? Ya, tetapkan. Nah, karena biasanya misalnya ada permintaan diproses, nah kita punya target memprosesnya misalnya 1 kali 24 jam
barang sudah harus terbeli. Nah, jadi dengan memahami itu, maka kita bisa membuat checklist atau pertanyaan audit kepada setiap proses-proses yang kita lakukan. Nah, buatlah pertanyaan ini untuk semua proses-proses yang ada di bagian tersebut. Itu cara yang pertama. Nah, berikutnya lagi, ya, sobat pembelajar. Nah, ada juga pertanyaan based on klausul. Nah, pertanyaannya jadi kita sudah dibantu dari klausul-klausul yang sudah dibuat, ya, atau klausul-klausul yang sudah ditetapkan oleh standar ISO. Ya, kita tinggal ikutin, mulai dari klausul 4 sampai dengan klausul 10, dan pilihlah kira-kira mana klausul-klausul relevan dengan proses tadi, sebagaimana di turtle map tadi, mulai dari input, proses, dan output. Apa yang menjadi inputnya? Nah, itu tentang isu internal dan eksternal. Kemudian apalagi yang menjadi inputnya? Identifikasi risiko. Apa yang menjadi inputnya? Target departemen. Apa yang menjadi inputnya? Tugas dan tanggung jawab. Apa yang menjadi inputnya adalah daftar peraturan atau persyaratan. Apalagi yang menjadi input, nah itu nanti disesuaikan dengan tambahannya adalah sesuai dengan unit kerja atau departemen dan departemen yang akan diaudit. Itu caranya ya. Dan semua nanti ada korelasinya. Makanya sebagai auditor diharapkan memahami atau paling tidak mengetahui dan tahu isi setiap klausul-klausul di dalam ISO series ya. Kemudian bicara tentang prosedur. Nah, apa saja metodenya, instruksi kerjanya, nah itu juga relevan. Nah, biasanya berkaitan dengan dokumentasi, prosedur atau metodenya itu ada korelasinya dengan klausul 7. Nah, kemudian apa outputnya? Outputnya biasanya operasional, itu juga tergantung dari masing-masing kegiatan di setiap unit kerjanya. Nah, kemudian equipment apa? Nah, kalau bicara tentang equipment, tentang trainingnya, semuanya itu ada korelasinya dengan klausul 7. Dan terakhir nanti adalah performance evaluation atau bagian dari evaluasinya. Itu ada di klausul 6 dan kemudian ada di klausul 9. Nah, itu kira-kira sobat pembelajar cara membuat. Mudah kan? Nah, dengan memahami ini, sekarang sobat pembelajar tidak lagi kesulitan untuk membuat daftar pertanyaan. Mungkin di awalnya kita susah atau kesulitan dalam membuat checklist, tapi nanti secara berkala karena sering melakukan atau membuat daftar pertanyaan dan kemudian memahami seluruh proses bisnisnya, ya kan? Mudah-mudahan seorang auditor akan lebih mudah dalam membuat checklist. Nah, checklist ini ya sobat pembelajar sebaiknya disimpan dan nanti setiap ada kegiatan audit internal itu dilakukan improvement terhadap penerapannya. Jadi ketika kita sudah membuat pertanyaan yang pertama di proses audit sekarang misalnya, kita sudah buat, kemudian nanti tahun berikutnya kita akan melakukan proses audit, gunakanlah checklist yang awal kita buat ini, kemudian ditambahkan beberapa hal yang menjadikan pertanyaan itu menjadi semakin lebih kompleks dan lebih membuat sistem kita ini bisa lebih efektif. Nah, oke, ya. Nah, inilah salah satu latihan ya untuk mengembangkan. Kalau yang dua tadi based on proses sama based on klausul itu biasanya yang sudah expert atau yang sudah paham ketika memahami sebuah klausul dan prosesnya. Nah, bagi yang baru pertama kali membuat checklist, nah ini ada panduannya. Oke. Satu persatu setiap klausul, cobalah nanti diidentifikasi apa yang perlu ditanyakan, kemudian silahkan kembangkan setiap subklausul yang ada, itu menjadi sebuah pertanyaan yang saling sambung menyambung. Nah, nanti secara berkala, ambil satu, misalnya audit tahun sekarang ini, baru bisa kita buat pertanyaan nomor 1 dan 2 saja, nah, yang terlihat di dalam slide. Kemudian nanti berikutnya
tahun depan kita ada audit lagi, jadi pertanyaan dikembangkan mulai masuk ke pertanyaan 3 dan 4. Nah, kalau yang pertanyaan 1 dan 2 kan hanya memastikan bahwa setiap persyaratan di dalam ISO itu sudah ada. Nah, itu kan. Jadi itu hanya memastikan kesesuaian saja. Nah, seiring dengan berjalannya organisasi dalam penerapan sistem manajemen, maka ke depannya supaya masing-masing unit kerja departemen itu berkembang, maka kita siapkan pertanyaan yang sudah kita susun sekarang ini. Nah, berarti nanti berikutnya audit tahun depan kita akan tanya nomor 3, 4 selain pertanyaan nomor 1 dan 2, nanti nyusul lagi pertanyaan 3 dan 4. Kemudian nanti pertanyaan lagi nambah 5 dan 6 dan seterusnya. Jadi implementasinya menjadi lebih lengkap dan efektif. Itu caranya. Oke. Yang pertama, nomor 1, 2 saya kupas dulu nih untuk yang klausul 4-nya. Kan klausul 4 kan bicara tentang konteks organisasi. Nah, di dalam 4.1 itu kan baru kita 4.1 ya, belum 4.2-nya, 4.1 dulu. Organisasi diharapkan untuk memahami konteks organisasinya. Nah, ya udah, bagaimana memahami konteks organisasinya? Di situ diminta di dalam persyaratan standar diminta bahwa organisasi harus mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang relevan dengan penerapan sistem manajemennya, baik sistem manajemen mutu, lingkungan, dan K3 misalnya, atau sistem manajemen mutu saja. Nah, pertanyaannya ketika kita mau audit, tanya saja, apa saja isu-isu internal, apa saja isu-isu eksternal yang sudah teridentifikasi, selesai. Begitu organisasi sudah mengidentifikasi, clear, selesai penerapan klausul 4.1. Nah, namun kita nggak mau sampai di situ saja ya. Nah, tahun ke depan kita tanyakan lagi, apakah isu yang sudah diidentifikasi kemarin itu ada perubahannya. Nah, kemudian kita tanya lagi, dikembangin. Kenapa Anda menuliskan gitu isu tadi itu sebagai sebuah hal-hal yang Anda angkat gitu. Kenapa Anda mengangkat isu itu gitu. Nah, kenapa? Coba ceritakan. Nah, ya kan? Misalnya contoh isunya adalah banyak organisasi kita di setiap jabatan di dalam struktur organisasi yang vakan atau kosong. Nah, ada beberapa jabatan itu masih kosong. Nah, itu kan masuk isu internal dan eksternal kan? Itu masuk isu internal. Nah, itu sudah tertulis itu sudah clear. Namun kita perlu menggali lagi untuk pertanyaan audit berikutnya nanti. Kenapa memilih itu? Oh iya Pak, kenapa kami angkat? Karena ternyata dengan tim yang ada dan banyak posisi-posisi yang lowong itu mengganggu dalam proses operasional kita. Nah, baru ditulis itu. Nah, ada karena mengganggu proses operasional. Terus bagaimana pengendaliannya? Nah, dikembangkan lagi. Oh, berarti kita harus melakukan proses rekrutmen untuk mengisi proses-proses atau mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Nah, dan seterusnya. Ya, itu pengembangan. Kemudian saya itu kita kembangkan lagi. Bagaimana Anda bisa mengevaluasi bahwa yang Anda sebutkan itu menjadi sebuah isu. Nah, kemudian bagaimana Anda mengendalikannya. Kemudian setelah berjalannya sistem manajemen, bagaimana Anda melakukan evaluasi terhadap isu tersebut. Nah, gitu ya. Dikembangkan. Itu baru poin 4.1 aja sudah keluar hampir 6 pertanyaan. Belum lagi 4.2-nya. Belum lagi 4.3-nya. Dan seterusnya. Gitu kan. Sobat Pembelajar, itulah cara mencoba kita membuat daftar pertanyaan sesuai dengan klausul di dalam standar manajemen. Nah, setelah itu sudah di-list semua klausul 4 sampai dengan klausul 10, barulah dipilih mana-mana yang relevan untuk pertanyaan di masing-masing departemen atau fungsinya. Oke. Bisa ya, Sobat Pembelajar? Nah, kalau sudah paham, silakan lanjutkan cara mengisinya. Itu ada klausul 6-nya. Seperti ini cara membuat pertanyaannya. Ya, saya sudah berikan contohnya. Dan apabila Sobat Pembelajar ada yang perlu ditanyakan,
atau ada yang ingin diskusi tentang bagaimana cara membuat checklist, silakan kita diskusikan dan bisa kita buka lagi pertanyaan-pertanyaan atau silahkan Anda chat di dalam komen Anda apa yang menjadi kendala-kendala dari sobat yang menerapkan sistem manajemen. Mudah-mudahan kami bisa membantu agar penerapan sistem manajemen di organisasi atau di perusahaan sobat pembelajar bisa tetap konsisten, efektif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Salam ISOS. ISO so simple. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam workshop berikutnya.